Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan, mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubalik. Ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa lain: letak geografis yang strategis, berada di persimpangan jalan raya internasional dari Timur Tengah menuju Tiongkok. Kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Penduduk Indonesia terkenal ramah tamahan. Pada masa itu pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari tempat ini, mereka berinteraksi, berhubungan, dan berasimilasi, berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab, jika terjadi perkawinan antara anak bangsawan, raja, atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat pengikutnya sehingga turut mempercepat proses Islamisasi. Apa anakmu belum juga sadar? Coba kamu periksa. Baik, Gusti. Gusti Prabu, nadi Gusti Putri sudah tidak ada denyutnya lagi. Apa? Maksud kamu anakku sudah mati? Benar, Gusti Prabu.
Dasar tabib gadungan kamu! Tangkap! Tangkap dia! Ayo cepat! Saya belum selesai. Bawa dia! Ayo cepat! Tuan, Tuan, ini obatnya yang disiapkan. Tidak usah. Dia sudah mati. Gusti, tolong lihat nasibku, Gusti. Ya Allah, kenapa begitu jauh? Gusti tinggalkan. Gusti, Gusti. Tunggu! Jangan bunuh dia! Sepertinya aku sudah menemukan pemenang sayembara. Sayembara? Maulana Ishak, kamu akan kukawinkan dengan putriku Dewi Sekardadi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain Maulana Ishak menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Bisa melihat Gusti Putri menikah. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Gusti Putri bahagia dengan pernikahan ini. Aku itu emang baru kenal sama kakak Maulana Ishak. Tapi sejak pertama kali ketemu, aku tahu kalau aku udah cinta. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana, yaitu pengajaran di rumah. Pengajaran di rumah ini kemudian menjadi cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren.
Subhanallah. Siapakah dia sebenarnya? Para santriku, siapa yang di sini bisa membaca surat Al-Ikhlas? Saya Kanjeng Guru. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Di pesantren atau pondok tersebut, santri mendapat pendidikan kita agama. harus mengawali dengan kalimat Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasada, Wahyu Tohjali, Wahyu Purbaningrat, serta Babat Alas Wanamarta. Kalimasada, kowe kudu nyekliki saturunmu iso dadi ratu lan paringno marang kawu. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Tasawuf adalah ajaran, cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Memperagakan ilmu. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan dekat kepada Allah. Eling lan mituhu marang Gusti Allah. Loh, iya kan toh? Mesti eling mituhu. Pokoknya kita bisa berbuat apa saja kalau eling lan mituhu. Mas, kalian belum benar Islamnya. Tidak memberi salam terlebih dahulu. Kayak curu. Maafkan kami, Kanjeng. Saya tahu maksud kedatangan para utusan terhormat dari Pengging. Sampaikan saja pada Noro Bupati. Saya mau bantu kalau urusan agama. Urusan pemerintahan, saya tidak mau ikut campur. Ilmu di sini, jangan terlalu cepat membicarakan atau mempertanyakan. Mereka mahir dalam hal-hal magis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib,
dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Bisa menjadi kepala hewan. Tapi kalau berhasil, sampean bisa melihat manusia-manusia lain berkepala hewan. Monggo Ki Ageng. Di dalam Al-Quran, Allah berjanji, mintalah apa yang kau mau, niscaya akan kuberi. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu. Ingat, berdoa dan berusaha. Percayalah, suatu saat nanti, tetesan darah Mojopahit juga akan menguasai tanah Jawa ini. Kendati pun Ki Ageng Pengging sendiri itu tidak dapat menikmatinya. Paling kurang, turunan Ki Ageng nanti akan mendapat giliran. Saya akan bantu. Kanjeng Syekh. Lebih baik, jangan bicara sehingga agama baru tersebut, Islam, mudah dimengerti dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20. Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, kalau begitu Tuhan manunggal dengan kita. Lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Betul itu Kanjeng Syekh, manunggaling kaula Gusti. Ya. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam.